Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di acara saya Ngusik, Ngobrol Itu Asik. Nah, hari ini saya kedatangan bintang tamu, John. Nah, ini adalah salah satu orang hebat yang saya kenal. Ya, John ini adalah dulunya seorang dosen, pernah menjadi seorang dosen, penyumbang medali di cabur atletik. Dan sekarang anehnya, John ini adalah professional trainer di Muay Thai. Nah, saya ingin ngobrol sebentar sama John ini. John, apa kabar John? Halo, kabar baik. Kita salaman ini John ya, nggak apa-apa walaupun udah lama nggak ketemu ya. Nah, ini sambil kita makan-makan sebentar ya John ya, kita ngobrol-ngobrol, saya minum sebentar John. Biar ngobrolnya lebih enak ya. Ini udah ada suguhan makanan. Nah John, Ya, seperti yang saya bilang tadi John, ini nama aslinya siapa John? Nama lengkapnya sih sebenarnya Yohanes Seran nama. Yohanes ya, Seran. Nama saya segitu aja cukup. Oke. Ya. Aslinya? Asli saya itu dari Kupang, tepatnya di kota perbatasan Atambua. Wah, di Atambua. Iya. Atambua bro, jauh ternyata. Perbatasan sama tim-tim. Oke. Berarti lahir di sini atau datang ke Bali untuk sekolah atau gimana John? Awalnya? Awalnya sih memang SMA itu saya lahir besarnya semua di sana di Kupang, di Atambua. Ketika saya jadi atlet di sana, terus kebetulan kakak saya itu ngajarnya di Nusa Penida. Oke. Ya, ada dulu keluarga ngajar sebagai guru di Nusa Penida. Terus saya diajaklah ke sini karena kebetulan waktu itu di Kelungkung lagi nyari atlet atletik. Oh. Nah, ceritanya berawal dari sana. Dari sana. Nah, biar teman-teman tahu, itu awal mula dari John datang ke Bali. Tapi di sini saya kenal John ini sekitar di tahun 2008 kalau nggak salah, atau Ya. 2007-an lah. 2008-an 2008. saya masuk kuliah kan. Ya, Ya. masih kuliah dia di IKIP Negeri Bali. Nah, yang saya tahu John adalah seorang atlet dalam cabur atletik Ya. nomor Jalan cepat. jalan cepat. Ya. Nah, ini udah berapa medali sih? Nah, yang disumbangkan ini untuk Bali apa untuk rumah sendiri di gimana nih John? Oke, baik. Sebenarnya awalnya saya pelari jarak jauh. Ya, saya sempat beberapa kali juara lari-lari di jalan raya itu 10K, bahkan maraton pun pernah waktu maraton. itu. Ya, maraton internasional di Lombok, Di Lombok? Senggigi. Ya, pernah juara 3. Tahun 2007 saya dapat uangnya itu sekitar 10 jutaan waktu Waktu itu udah besar sekali ya. Ya lumayan lah tahun 2007 ya. Habis itu karena di Porprov 2005 saya ikut dulu masih Porda ya namanya. Ya, Porda dulu Itu betul. saya ikut lari 5.000 gagal di 10 kilonya saya dapat perunggu. Perunggu. Ya. Oke. Bonus waktu itu masih kalau nggak salah itu perunggu itu 1.500.000. Ya, antara itu 1 Ya. juta paling besar itu 10 benar ya? 5, 10 ya? 5. Oh, 5 ya? Ya, sangat kecil. Jadi Ya. 1.500.000 saya dikasih, habis itu dikasih tiket buat pulang lagi ke Timor. Oke. Nah, begitu cerita. Nah, akhirnya John singkat cerita betah di Bali. Akhirnya menetap di Bali sampai menikah tetap di Bali. Ya, benar ya? Iya, betul. Nah, betul. ini lucunya. Nah, terus John ini sempat menjadi seorang dosen di Ya, kan sama IKIP Pak PGRI Surya. Bali. Ya, tetapi nggak lanjut karena administrasi John ya. Ya, karena ada. menjadi dosen itu harus tingkat S2 ya. Ya, Nah, betul, dulu betul. John sempat bantu-bantu menjadi dosen di IKIP PGRI Bali, di alma maternya dia ya, di IKIP PGRI Bali. Berapa tahun tuh John kira-kira John? 3 tahunan. 3 tahunan ya? Ya, sambil kan selesai saya bantunya kan dari 2013. Habis Ya. itu saya 14 kan baru kuliah. Nah, begitu kuliah kan begitu 2016 keluar aturan dari Dikti bahwa Ya. belum punya ijazah S2 kan nggak boleh. Nggak boleh ya, betul. Nah, jadi selesai saya di 2016 bantunya. Oke. Nah, ini menariknya ya. Jadi perjalanan John sedikit aja sudah sangat menarik. Nah, berikutnya Muay Thai 2007. Kejurnas 2007 kalau nggak salah. Ah, ya itu Betul kan, ya? Kejurnas Muay Thai 2007. 2000 Benar 2007 apa 2013. Hah? 2013. Kejurnas 7 tahun. pertama. Oh iya, 7 tahun yang lalu 2013. Kejurnas pertama kan di Bali kan? Ya kita, betul, ya. kejurnas di Bali itu kejurnas Muay Thai. Kebetulan panitia
mengarahkan ke saya untuk mencari beberapa orang pembantu untuk menyukseskan Ya, kejurnas acara itu. Muay Thai agar Muay Thai ini dapat aktif di Porprov. Ya, Benar ya? bisa berjalan Ya. lancar lah. Nah, saya ajak John waktu itu untuk membantu saya dan beberapa teman banyak sekali ya. Ya, Dari banyak. berbagai atlet loh ya, bukan hanya dari cabang Muay Thai itu baru sekali di Bali waktu itu. Ya, Benar John ya? pertama, ya, awal. Pertama awal sekali. 2013 Nah, saya ajak itu. pesilat, ini atletik. Atletik ada 2 kalau nggak salah. Kadek Angga itu atletik ya, cewek itu. Mm-mm. Bener ya? Ya, Sama si Puspa. Puspa Ya, atletik juga sama dulu. Puspa, ya. Sebelum dia jadi timnas kabadi. mm-mm. Habis itu ada dari tarung derajat, pesilat, tarung derajat, ini atletik, saya sepak bola. Nah, Jadi kita memang dari nggak paham sekali, macam-macam. nggak paham sekali masalah Muay Thai, tapi kita mencoba untuk membantu agar Muay Thai ini lolos di Bali. Nah, uniknya di sana, setelah Muay Thai ini selesai, kegiatan ini, John lanjut sampai sekarang. Ya, masih. Nah, gimana nih? Coba dijelaskan sampai jatuh cinta sama Muay Thai ini. Sebenarnya menarik sih. Maksudnya awalnya kan tadi kan ditanyain prestasi di atletik ya. Ya. Atletik itu saya pindah dari lari ke jalan cepat kan karena saya ngelihat di lari itu kok banyak bersaing, sama-sama teman-teman dari Timor semua yang bersaing di sana. Oke. Ya udah saya lihat peluang di jalan cepat kosong, belajarlah saya pindah ke jalan cepat. Oke. Nah, dan ya puji Tuhan bisa bertahan 4 kali Porprov, juara 1. Wah, luar Ya, biasa. bahkan pengalaman yang enak dan juga tidak enak di Porprov di kualifikasi PON 2012 ya, itu saya sempat lolos. Oh, sempat lolos PON Ya, juga. sempat lolos di jalan cepat 20 kilo, hanya tidak dikirim. Ya, dari situ ya, tapi saya tetap semangat latihan. Saya bilang intinya walaupun nggak dikirim ke PON, tapi Porprov saya harus tetap bertahan. Oke. Nah, itu. Artinya Nah, masih ada keinginan untuk memperlihatkan bahwa saya masih masih layak. bisa, ya masih layak. Nah, Oke. dari sana kan saya sudah mulai belajar setelah Pak Surya kita sama-sama itu. Begitu selesai, saya tetap belajar Muay Thai-nya karena sebenarnya saya sukanya itu karena gimana ya, Muay Thai itu asik aja. Maksudnya kan kaki, tangan, siku, lutut semua kan, jadi Ya. menarik. Nah, sambil masih berprestasi di atletik, saya belajar sampai teman-teman itu bilang, "Kamu mau jalan cepat sambil mukul-mukul orang?" Bilang gitu kan. Sama kayak saya berarti Iya. main bola sambil berkelahi. Nah, itu saya bilang, "Enggak, saya kan belajar aja buat bela diri kan." Ya, Saya betul, bilang, "Ya." betul. Saya candain, saya bilang, "Ya siapa tahu saya pas jalan cepat ada yang jahilin saya kan, saya bisa bela berantem." diri. Saya bilang Ah, begitu. betul. Ya udah, jadi sambil jalan ya, akhirnya bisa terjun ke sana. Itu diajak sama Pak Suwite untuk waktu itu mau ikut ke Jurnas. Sudah sempat latihan, hanya waktu itu saya cedera lututnya, jatuh motor, lutut saya lepas. Oke, wah, Nah, dari sana terus saya berpikir, wah kayaknya untuk jadi atlet udah nggak mungkin. betul. Karena saya- kalau di atletik, apalagi jalan dan lari jarak jauh, lutut itu sangat Iya, sangat menunjang. menunjang sekali. Ya. Dari sana saya, oh ya udah lebih baik saya pindah aja. Nah, tapi lutut saya cedera itu kan di tahun setelah 2012 itu. Ya, Nah, saya masih bisa pakai untuk Porprov di 2013 dan 2015. Masih Waduh. bisa juara. masih dipaksakan sedikit. Masih ya, masih bertahan. Hanya kalau ke Muay Thai kan ada tendangan sasaran ke Ya. paha itu. Betul. Nah, jadi saya pikir wah kayaknya sudah tidak cocok, tidak bisa. Ya udah saya belajar untuk bisa ngelatih saja. Jadinya ya ngelatih personal trainer itu kalau nggak salah awalnya pertama itu murid saya ini ponakan atau masih keluarganya Pak Rai Mantre. Oke. Ya, namanya Karina Diantari. Dialah murid Atlet apa? murid pertama. Murid pertama Ya, yang murid dipegang. personal trainer pertama. Oke. Nah, ini teman-teman harus tahu juga dan harus paham juga bahwa ikut martial art atau bela diri itu bukan untuk petantang petenteng mau jadi jagoan, enggak ya? Nah, itu yang Ini betul. untuk membela diri aja, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita di jalan. Setidaknya kita bisa untuk safety Ya. sendiri ya, betul ya John ya. Nah John, sambil mulai minum John, Ya, sambil ya, atau ya, mau nggak apa-apa. makan. Santai-santai. Ya. Ngobrol aja dulu, nggak apa-apa. Oh, ngobrol aja dulu, oke. Kita lanjut sedikit dah. Ini Ya. mumpung seru nih. Sama John ini saya nggak pernah habis, saya Sabtu malam nggak akan habis ini. Nah, John. Pak Surya memang paling bisa. Nah, ini
sampai mendapatkan sertifikat license professional trainer. Apakah ada jenjangnya atau gimana, John? Apa tinggal beli aja atau gimana nih, John? Biar ini biar nggak ngawur ini penonton saya, biar nggak menebak-menebak. Kemarin saya ngobrol sama orang Zumba, namanya kan istilahnya Zin, itu gurunya itu Zin istilahnya. Zin siapa namanya gitu. Zin itu adalah nama panggilan untuk professional trainer untuk di Zumba. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Kita bisa ngedance, udah jadi guru Zumba. Ternyata enggak. Harus ada sekolah, harus masuk sekolahnya dulu. Biar dapat. Apakah menjadi professional trainer sama? Menjadi personal trainer pun sama. Kita itu harus mengikuti beberapa tes atau certified di beberapa institusi kebugaran yang ada. Itu salah satunya saya pernah ikut di APKI APKI, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, yaitu saya ngikut di ini tentang gizi dan olahraganya. Di ilmu gizinya. Itu untuk masalah kepelatihan. Sebenarnya saya lebih aktifnya ke yang punyanya KONI, arahnya KONI. Jadi sertifikasi mengenai ngelatih apa semua itu di KONI. Dari KONI? Dari KONI. Nah, sekarang sudah pakem, sudah mendeklarasikan diri menjadi personal trainer di Muay Thai. Kalau seandainya nih, John, disuruh balik ngelatih ke atletik, mana John pilih nih? Mau di atletik apa di Muay Thai? Karena gini, saya tahu ini kalau bayarannya sekarang ya per sekali ngelatih ini luar biasa mahal sekarang. Ini luar biasa mahal sekarang latih ya. Nah, kalau seandainya seperti itu pertimbangannya, ini antara zaman dahulu yang mengangkat nama kita dan zaman sekarang yang lagi hit. Nah, kalau seandainya nih datang tawaran, John mau pilih yang mana sekarang? Ini memang kayaknya Pak Surya ini ngasih pertanyaan yang lumayan susah ini. Memang sih kalau ngelihat dari yang membesarkan saya itu kan di atletik. Betul. Ya. Mungkin kalau untuk disuruh memilih, pasti saya pilih tetap keduanya. Jadi artinya kalau ada waktu luang saya bisa datang ke sana. Tapi kan kata orang biasa harus tetap fokus. Ya, betul. Ya. Hanya kalau kita sebagai manusia kan tidak munafik lah, semua orang hidup itu kan butuh materi. Betul. Tentu saya sekarang sih lebih memilih ke arah personal trainer karena kan itu yang mendukung kehidupan saya di Bali khususnya ya. Nanti mungkin bisa kita ulas lebih banyak kan berapa sih income-nya mungkin yang artinya biar teman-teman yang olahragawan tamat dari sarjana olahraga itu biar tidak saja fokus jadi guru atau betul. jadi pelatih prestasi, tapi dia maunya hanya di situ, tidak mau mencari tempat yang lain. Tempat yang lain. Ya, betul, ini kata John betul sekali ya. Jadi saya masih banyak sekali melihat atlet-atlet istilahnya masih kukuh dengan jalur yang sama. Ini kayak John, oke lah, mungkin dia cross jauh sekali, crossingnya jauh sekali. Ada itu anaknya Pak Swito ya. Dulu dia pesilat, tidak bisa di pesilat, pindah ke Fovinam. Itu Fovinam itu adalah silatnya Vietnam. Silatnya Vietnam, dia akhirnya bisa timnas. Berprestasi di timnas Fovinam, terus sekarang mengembangkan sama-sama dengan John Muay Thai. Artinya apa? Ilmu bela diri ini hampir sama. Ada pukulan, ada tendangan, bantingan, hindaran. Hampir mirip ya. Nah, kenapa kita tidak mencoba hal yang baru, yang lebih fresh? Siapa tahu ternyata di sanalah jalan kita. Lebih berkembang. Ya, betul. Seperti yang Coach John ini bilang. Kita panggil Coach John. Memang begitu sih, kita harus bisa melihat peluang karena mungkin kadang itu pesan itu begini. Itu bisa datang dari atletnya, dari pelatihnya. Dia kadang misalnya dia di olahraga A sudah tidak berkembang, tapi terus di situ. Nah, itu kan menurut saya kita akan menyia-nyiakan waktu kita ini. Betul, John. Nah, kita kan semakin tua, itu umur kan semakin bertambah. Mau jadi atletnya sampai kapan? Terus bertahan di situ dengan katakanlah cadangan terus, kalau di sepak bola misalnya dia di situ tapi cadangan terus. Ya untuk apa? Mending kan pindah ke tempat lain kan? Mungkin futsal, mungkin siapa tahu tuh basket. Dia lebih berkembang di sana. Ya, betul, John. Nah, ini saya sangat setuju sekali sama John, ini sangat setuju sekali. Betul ya. Jadi buat rekan-rekan atlet atau adik-adik atlet atau teman-teman atlet yang mungkin
masih stuck di sana tapi belum bisa berkembang ke step berikutnya, cobalah mencari mungkin olahraga refreshing lah dulu ya. Ya. Refreshing dulu. Jadikan refreshing, artinya intinya sih kita berani aja keluar Ya. dari zona nyaman. Zona nyaman, betul. Kalau betul sekali. sudah keluar dari sana, satu itu harus ulet, Ya, harus betul. tekun. Kalau kita nggak ulet mempelajari hal yang baru itu, karena itu kan kita pelajari biar bisa menjadi skill bagi kita. Ya, Nah, kalau kita hanya asal-asal ya hasilnya juga asal-asal ya. juga. Betul, John. Saya setuju sekali dengan ini. Nah, John, kalau sekarang nih dari pertama kali kita mengembangkan, bukan kita sih sebenarnya, tapi kita tahu Muay Thai itu ada di Bali. Ya. Perkembangan Muay Thai di Bali ini setahu John sudah sampai mana nih? Apakah Sekarang sangat ini bagus sekali atau hanya untuk olahraga rekreasi saja? Sekarang ini kalau prestasi Muay Thai sudah sangat luar biasa, karena Bali itu sudah punya atlet yang pernah juara 3 apa juara 2 dunia itu. Waduh, Ya. saya nggak tahu nih John. Luh Masri dari Buleleng. Oke. Ya, jadi Muay Thai itu berkembang di Buleleng juga sangat pesat itu. Iya. Sangat bagus. Makanya Bali itu udah sampai punya juara dunia. Juara dunia. Ya, hanya karena populernya Muay Thai kan tidak seperti silat di kita ya, Ya, makanya betul. orang nggak terlalu tahu, tapi kita punya juara dunia. Luh Ini saya baru Masri. tahu nih. Ya, Luh Kalau Masri nggak itu. ke John bilang Dia waktu itu kalau nggak salah kejuaraan dunia di Thailand. di Thailand. Ya, waktu Wah, itu. di rumahnya Muay Thai Ya. kita juara. Dia jadinya kan dia waktu itu kan TC untuk SEA Games kalau nggak salah. SEA Games Muay Thai ya, Ya, benar. Kalau Muay Thai itu udah TC untuk SEA kalau Games. Muay Thai itu istilahnya sudah kejuaraannya memang dunia ya. Ya. Tapi kalau Power Prop kita baru masuk. Porprov baru masuk Baru masuk. eksibisi kemarin kita yang Porprov Tabanan. Power Prop Tabanan. Nah. Eksibisi betul. Ya, eksibisi jadi Porprov yang Berikutnya berikut ini udah resmi. Sudah official. Ya, udah resmi. Nah, jadi buat teman-teman atlet yang lain yang tidak berkembang di cabornya, coba pindah ke Muay Thai. Ya. Banyak sekali nih Muay Thai udah masuk Power Prop. Kabadi udah masuk Power Prop. Oh, Kabadi udah resmi. Udah resmi kan? Kabadi udah resmi. Apalagi dia udah kejuaraan dunia lagi semua Ya. nih keduanya ini. Kabadi Woodball juga. Woodball. Kejuaraan dunia juga, kejuaraan Asia ada juga. Apalagi yang baru Wusu masuk lagi. Ya, sandanya. Ya, sandanya kan. Nah, itu. Sandanya udah resmi kemarin. Nah, itu. Jadi banyak sekali sebenarnya petong ya? Petang. Petake, Ya, petang kue. Petang kue. Ya, kalau di Prancis petong disebutnya. Ah, Nah, itu sudah masuk Power juga. Jadi sebenarnya udah resmi. banyak Petang sekali udah resmi. peluang yang bisa kita lirik untuk masuk ke Power. ya. Ya kan? Kita ambil celah-celah itu untuk mengembangkan diri seperti yang Coach John bilang tadi. Jadi jangan sampai stuck di satu tempat. Nah, Coach John, saya lihat di story-story di Instagramnya Ya. banyak sekali ajakan-ajakan untuk full body workout atau pembakaran lemak keseluruhan tubuh menggunakan metode Muay Thai. Apakah menurut Coach John ini selama berkecimpung di Muay Thai memang pas lah untuk tipikal kita sebagai orang Asia atau orang Eropa juga sangat suka dengan hal tersebut? Apakah sangat pas untuk kebugaran jasmani kita? Karena tadi dibilang punya sertifikat ilmu gizi dan memang kebugaran. Nah, bagaimana pendapat Coach John ini? Kalau Muay Thai itu dia membakar kalori itu paling sedikit itu 500 bisa sampai 900-an. Wow. Ya, per sesi latihan. Nah, jadi sangat luar biasa, sangat disarankan. Maksudnya Muay Thai itu asiknya itu satu karena kita latihan kan, maaf itu kalau bela diri lain kan kita latihan sendiri jurusnya begitu. Betul. Kan. Nah, tapi kalau Muay Thai kan langsung partner. Jadi kita seolah-olah itu seperti berantem. Oke. Dan ada tenaga yang kita keluarkan ketika kita mukul pad. Nah, itu yang membuat konsumsi energi itu sangat besar. Nah, jadi kalau untuk misalnya kalau dia tidak mau berprestasi seperti yang saya kembangkan untuk kebugaran, itu sangat mendukung. Nah, karena kardionya dapat, strength-nya dapat, dia flexibility dapat, refleks, hampir semuanya masuk. Hampir semua 10 komponen biomotorik bergerak. Jadi sangat luar biasa, ya. Wow, ini luar biasa sekali ini sebenarnya. Makanya saya lihat juga banyak personal trainer bermunculan, personal muda loh ya bermunculan. Entah dari mana asalnya saya kurang tahu. Ya. Saya lihat Banyak juga sekali, banyak banyak kemarin sekali.
tak lihat di story-nya Coach John juga ada apa pencarian trainer-trainer baru juga, berian sertifikat ya. Sempat. Nah, kalau umpamanya Coach ingin mendapatkan apa istilahnya informasi nih, Ya. Saya tertarik nih. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi apakah ada seminar untuk Muay Thai atau sebagai pelatih atau personal trainer itu kemana nih Coach? Bisa hubungin Coach langsung atau gimana? Ya, mungkin kalau untuk menjadi seorang personal trainer Muay Thai, ya. artinya khususnya di bidang kebugaran, bisa kontak saya, nanti saya hubungkan ke link yang menyediakan pelatihan itu. Nah, terus kalau yang mau arah ke personal trainer misalnya bodyweight training atau yang lain-lainnya pun bisa kontak lewat saya, nanti saya arahkan kemana dia harus ambil sehingga sertifikat yang dia ambil itu legalitasnya terjamin. Ya, betul. Nah, ini itu yang paling sekali penting ya. Legalitas yang penting ya. Oke, nanti untuk nomornya Coach John saya akan taruh di deskripsi saya. Jadi saya taruh nomornya beliau. Kalau Anda tertarik setelah menonton video ini silahkan hubungi telepon atau WA. Boleh, Ayo Coach, boleh, kita sambil makan dah. Sambil makan boleh, Ya, boleh. kita sambil makan ya. Ini makan. hidangan nanti dingin nanti. Ini sudah disuguhkan sama lokasi kita syuting nih. Ya, kita syukuri saja. Ya, Ya, kita Coach ya. syukuri. Habis ini kita ala bakar lagi. kadarnya. Ada yang mau belum disampaikan? Ya, mereka itu sih maksudnya gimana ya? Kadang itu personal trainer yang bermunculan itu karena pengalaman saya ngelatih di Odyssey, salah satu gym yang Ya, Odyssey Sanggu ya, betul. itu kan Sorry. punyanya orang Inggris itu. Ya. Nah, dia waktu itu kan dia minta sertifikat personal trainer. Nah, teman-teman itu nggak bisa menunjukkan. Kalau bule emang kayak gitu. Ya, dia nggak bisa menunjukkan. Saya jadi serba nggak enak. Saya nunjukin terus nanti saya sendiri yang ada. Yang dikira ngambil job. Nah, udah saya ini aja saya bilang ya saya belajar. Jadi maka dari situ begitu dia sebut apa bisa saya jawab dia tanya apa. Nah, hanya untuk teman-teman personal trainer itu satu apa? Sertifikat itu merupakan sebuah license. Nah, untuk mendapatkan sebuah license dan pengakuan itu kita butuh ada sesuatu yang kita korbankan. Harus ada harganya. Harganya, Nah, betul. itu kita harus berani. Nah, karena Betul. dari sana pengakuan itu datang itu dari sana. Nggak mungkin kita mendapatkan ilmu itu secara gratis. Ya. Ilmu itu sangat yang mahal. betul. Ya. Berapapun kalian mau bayar, harusnya bayar aja. Karena ilmu itu akan terus akan menghasilkan uang untuk kita. Investasi itu kan investasi Betul, jangka panjang investasi jangka untuk panjang. Pengetahuan, dan kalau prinsip saya itu kita investasi yang begitu kan tidak akan hilang. Dia sudah ada di kepala, jadi nggak bakalan hilang. Dimanapun kita tinggal berbagi Kita atau bisa tinggal kita kembangkan pakai. di sana. Ya, Sama kayak kedokteran ya. ya betul banget. Dimanapun kita praktek, pasti ada orang sakit di sana, nggak mungkin sehat semua. Walaupun ya istilahnya ring sakitnya itu mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, nggak mungkin tiap hari kan kayak gitu. Betul sekali, ini saya sangat setuju, dan obrolan hari ini sangat luar biasa ini, sambil makan, sambil ngobrol. Ya, Ya, mungkin seperti inilah musik. Jadi mungkin perlu viewersnya tahu bahwa Pak Surya ini adalah senior saya di S2 ya. Jadi kita sama-sama S2 olahraga. Hanya berarti sekarang Pak Surya kesibukannya ngajar itu ya? Ya, Masih- di staf pengajar di IKIP Pegiri Bali juga. Oh iya. Bagus ya, dengan kesibukan begini kita masih bertemu bikin Video. konten begini ya. Jadi teman-teman yang lain jangan pasrah dengan satu keadaan ya. Jangan Betul. hanya mengharapkan satu sisi saja. Betul. Kalau mas musim kayak gini, sepi nggak Jon latihannya? Sekarang sepi sih. Karena orang-orang pada ketakutan ya. Padahal sebenarnya yang penting kita jaga kebersihan aja. Kemarin saya masih sempat latihan, ada klien saya dokter yang udah saling kenal dari lama. Latihan habis itu sekarang yang masih tetap itu bebek tepi sawah. Itu klien saya udah dari 2000 berapa? 16 atau 15 sampai sekarang masih terus. Itu dah. Dia suami istri sampai sekarang masih terus latihan. Karena sistem imun itu sangat cepat drop.
Iya. Kita terlalu stres drop, terlalu bahagia drop, terlalu sedih drop. Ya caranya harus menjaga kondisi fisik. Ya apa yang kita suka kita lakukan. Sukanya olahraga sepak bola, lakukan sepak bola. Jangan stres-stres olahraganya. Baiklah, kembali lagi di Ngusik, ngobrol itu asik, masih dengan Coach John. John Kita Seran. masih tunggu di sini. Oke. Nah, di segmen ini saya ingin tanya jawab cepat sama Coach John ini. Oke, semoga bisa. Oke, Coach John. Ya. Ini di Q&A atau saya bertanya, Coach John menjawab. Ini akan ada beberapa pertanyaan. Nanti akan saya tanyakan kembali kenapa memilih jawaban tersebut. Ya, oke. Oke, udah siap Coach John? Siap. Oke. Pertanyaan pertama ya. Atletik apa Muay Thai? Muay Thai. Kenapa? Karena artinya sekarang ini Muay Thai lah yang menunjang hidup saya. Oke, karena Ya. Muay Thai yang menunjang hidupnya, jadi milih Muay Thai. Oke. Menjadi personal trainer atau menjadi narasumber? Wah, ini lumayan ya. Tapi sebenarnya sih arahnya nanti ke narasumber. Berarti yang Ya. sekarang dipilih Narasumber. narasumber. Ya. Berarti lebih asik untuk berbagi. Ya, betul itu. Karena kan bahasa Inggrisnya kan sharing is caring. Yes, Ya. betul. Sharing is caring. Oke. Pertanyaan berikutnya, ibu atau ayah? Apa panggilannya kalau di timur? Sama. Mama. Ya, mama atau bapak. Bapak. Ya. Ibu. Kenapa? Ya, mama. Ya. Karena kan saya bapak saya meninggal saya masih kecil. Oke, dan sorry, saya mohon dididik tidak apa-apa. Saya dididik sepenuhnya oleh ibu. Jadi saya sangat hormat kepada ibu saya itu. Oke, ini saya baru tahu nih. Oke, baiklah. Terus sekarang nih udah menikah ya? Ya, udah Udah punya anak. Ya. Menjadi ayah yang baik apa menjadi ayah yang perhatian? Sebenarnya lebih ke ayah yang baik. Oke, menjadi lebih ayah yang baik. Ya, ayah yang baik. Karena mungkin penyebabnya adalah hal yang tadi. Ya, karena kita menjadi ayah yang baik pasti punya perhatian yang bagus. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya adalah ditemukan apa menemukan, Coach John? Saya lebih baik kita menemukan. Oke, ini maksud saya pertanyaan adalah bakatnya. Ya, lebih Berarti baik itu kita lebih baik menemukan bakat Menemukan, sendiri. Ya, Sukanya seperti apa? itu yang dikembangkan. Oke. Next pertanyaannya adalah istri apa anak nih? Sebenarnya kita menikah kan kita untuk mendapatkan anak. Oke. Dan setelah menikah pasti perhatian kita lebih penuhnya ke anak. Berarti pilihnya Ya, jadi lebih pilih anak. anak karena mereka akan meneruskan Ya, keluarga meneruskan kita. keluarga kita, keturunan. Oke, keturunan kita. Nah, terakhir Coach John. Keluarga apa karir? Lebih cocoknya keluarga. Oke. Ya. Lebih ke keluarganya ya. Ya, keluarga. Oke, baiklah Coach John. Hari ini kita udah makan-makan nih. Sudah bincang-bincang juga sama Coach John. Terima kasih sudah Terima mau kasih. datang di musik saya. Ngobrol itu ternyata lebih asik daripada kita pendam ilmu yang kita punya. Lebih Ya. baik kita obrolkan Berbagi aja. untuk berbagi. sesama kenalan dan semua orang sehingga bisa bermanfaat lah. Ya. Nah, baiklah, sekian dulu untuk perbincangan saya dengan Coach John. John Seran ya, betul ya? Ya, John Seran Seran. hari ini di Ngusik Ngobrol Itu Asik. Mudah-mudahan banyak sekali hal yang bisa dipetik dari pembicaraan kami berdua. Dan mudah-mudahan juga orang atau penonton-penonton kami bisa termotivasi ya, Ya, untuk itu melakukan betul sekali. sesuatu terhadap dirinya sendiri Ya. terlebih dahulu ya. Terlebih dulu untuk dirinya sendiri, terus bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Baiklah, sekian dulu di Ngusik hari ini. Sampai jumpa di Ngusik berikutnya dan dengan orang atau narasumber yang berbeda. Sampai jumpa di Ngusik berikutnya. Bye.